Sekarang kita akan bahas bagaimana mencari nilai rata-rata atau mean atau arithmetic mean dari grup data. Saya akan pandu dengan bahasa Indonesia karena cukup banyak video di YouTube yang memandu dengan bahasa Inggris. Sekarang kita akan pakai soal atau masalah yang kita sudah pakai di video sebelumnya, di mana kita belajar mengkonversi dari ungroup menjadi grup, dan hasilnya adalah apa yang tertampak di layar, bahwa kita punya 6 grup body weight, dan 30 staff dari 30 berat badan. Jadi ada terlihat di sini, mungkin tabelnya sudah cukup jelas. Nah, sekarang kita mau mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya pasti berbeda dengan mencari nilai rata-rata untuk ungroup data. So, untuk di kasus ini kita perlu tambahan 2 kolom. Ya, kita perlu bantuan 2 kolom. Jadi saya copy tabel di atas ke bawah. Dan saya siapkan ada 2 kolom baru di sini. Jadi yang warna pink ini adalah kolom-kolom baru yang harus kita isi dan kita kalkulasi. Kolom yang pertama adalah kolom XI. XI ini cukup populer dan sering dipakai, jadi konsepnya tolong dipahami. XI ini adalah nilai tengah dari masing-masing grup. Jadi di grup pertama nilainya itu ada di antara 40 sampai 44. Jadi tengah-tengahnya itu berapa sih? Itu pertanyaannya. Cara cari mencari nilai tengah dari satu grup itu tinggal ada beberapa cara, tapi cara yang populer adalah 40 ditambah 44 dibagi 2. 40 ditambah 44 dibagi 2, yaitu 42. Jadi 42 itu adalah nilai tengah dari grup pertama. Dan dengan cara yang sama kita pakai untuk grup-grup berikutnya sampai 6 grup terpenuhi. Di sini terlengkapi semua kolom baru XI. Jadi nilai tengah ini akan menjadi representator dari grup masing-masing grup. Ya, mereka jadi perwakilan dari masing-masing grup. Grup pertama karena ada range dari 40 sampai 44, mereka butuh perwakilan dan statistik mengakui atau mencoba memakai nilai tengah sebagai perwakilan grup yang memadai. Lalu kolom berikutnya adalah kolom XI kali FI. Jadi setelah perwakilannya kita dapat, mari kita baru kalikan dengan frekuensinya. Untuk masing-masing grup. 42 dikali 3 ya 126. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan grup-grup lainnya. Kita dapatkan semua baris terisi. Lalu carilah kumulatifnya, ditambah semua ke 6 nilai ini, dan kalian dapatkan nilai 1590. Nah, jadi nilai rata-ratanya itu berapa? Nilai rata-ratanya atau mean yang kita cari adalah pembagian hasil bagi dari jumlah kolom terakhir, yaitu 1590, dibagi dengan jumlah total data kalian, atau dengan kata lain total frekuensi. Ya, jadi kalau melihat kesimpulannya, ini adalah rumusnya yang bisa kalian lihat di bawah. Lalu pembagiannya 1590 bagi 30 sama dengan 53. Yang kuning itu 53 adalah hasil akhirnya, itu mean-nya. Jadi ini adalah cara pertama bagaimana mencari mean untuk grup data. Sekarang mari kita bahas metode kedua. Metode kedua untuk mencari mean dalam grup data adalah dengan menggunakan nilai rata-rata sementara. Di sini akan dilambangkan dengan XS, tapi untuk lebih mengerti mari kita lanjutkan ke soal yang sebelumnya, di mana kita punya 30 data dari berat badan staff, dan kita punya grup datanya. Lalu bagaimana cara mencari mean-nya dengan metode yang baru ini? Nah, untuk metode yang baru ini kita butuh tambahan 3 kolom. Jadi bukan yang kayak sebelumnya 2 kolom, tapi kita butuh tambahan 3 kolom. Kolom tambahan pertama itu adalah XI, yaitu nilai tengah dari masing-masing grup. Kolom tambahan kedua adalah delta I, nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan kolom terakhir adalah delta I dikalikan dengan FI, atau sederhananya kolom kedua dikalikan dengan kolom keempat. Mari kita bahas bagaimana cara mengisi kolom yang atau sel-sel yang gelap ini. Sel-sel yang gelap ini artinya kita harus kalkulasi untuk mendapatkan nilai min pada akhirnya. Sekarang kita mulai dari XI dulu. XI-nya sama
nilai tengah berlaku dengan cara yang sama dengan cara metode sebelumnya, di mana ini adalah nilai tengah masing-masing grup. Oke, ya contohnya untuk grup ketiga, untuk mendapatkan 52 itu adalah 50 ditambah 54 dibagi 2. Oke, lalu apa yang namanya delta I di sini? Nah, sebelum kita lanjut ke delta I, kita harus tetapkan dulu dari XI masing-masing grup ini, kita bebas memilih satu saja XI untuk menjadi asumsi X sementara atau nilai rata-rata sementara. Jadi saya asumsikan dari ke-6 grup ini bebas, sekali lagi saya mau pilih grup kelima. Ya, jadi XI kelima yaitu 62 itu adalah nilai rata-rata sementara yang terpilih. Lalu implikasinya ke kolom berikutnya adalah delta I itu adalah sama dengan nilai XI dikurangi nilai XI yang ditetapkan. Oke, untuk lebih sederhananya, kalau saya pilih dari kolom ini di baris grup kelima, di mana XI-nya adalah 62, dan XS terpilihnya itu 62 juga. Makanya nilainya 0. Ya, sekali lagi ini difference, jadi pengurangan. Oke, untuk lebih jelas lagi kita ke baris ke-6. Oke, baris ke-6. Nah, di baris ke-6 itu kenapa nilainya 5? Karena sekali lagi delta itu adalah nilai XI grup tersebut dikurangi dengan nilai rata-rata sementara yang kita pilih. Jadi ini 67 dikurangi 62. Oke, kita coba ke baris ke-4. Nah, baris ke-4 itu min 5. Kenapa? Min 5 itu adalah hasil dari 57 dikurangi 62. Ya, dan seterusnya. Ini juga, kenapa min 10? Karena ini adalah hasil dari 52, yaitu XI di grup tersebut, dikurangi XS yang kita pilih. Dan kita lengkapi semuanya, akhirnya kita dapat ini semua. Oke. Jadi sekali lagi kolom ini bisa berubah-ubah, bisa berbeda, tergantung dengan nilai XI yang kalian pilih. Oke. Lalu setelah kalian lengkapi kolom keempat, terakhir kolom kelima itu jelas sesuai dengan judulnya. Ini adalah hasil kali dari kolom kedua dikalikan dengan kolom keempat. Jadi yang pertama adalah negatif 60 karena 3 kali minus 20. Dan dengan cara yang sama kita dapatkan semua nilai ini. Pada akhirnya semua ini bisa kita kumulasikan atau disum dan akhirnya dapat negatif 270. Yang kita butuhkan untuk mendapatkan min adalah nilai kumulasi atau nilai jumlah total dari kolom terakhir dan dari kolom frekuensi. Di mana kita tahu bahwa sebetulnya total jumlah frekuensi itu sama dengan jumlah data yang kita punya. Nah, kita pakai rumusnya adalah ini. Oke, sedikit ngejelimet ya. Tapi intinya begini, karena kita punya ini negatif 270, ini 30, dan kita sudah pilih 62 sebagai nilai X rata-rata kita yang diasumsikan, maka rumusnya adalah 62 ini ditambah dengan nilai ini dibagi nilai ini. Udah, seperti itu. Sekali lagi, nilai XI yang kita tetapkan sebagai nilai rata sementara ditambah ini bagi ini. Dan kita dapatkan 53. Yang mana sama dengan hasil akhir yang kita dapatkan dari metode pertama. Sekian. Sebelumnya mari kita coba untuk bisa lebih mengerti, kita coba simulasikan bagaimana kalau saya pilih XI yang lain. Oke, jadi ini sama soalnya. Oke, saya juga sudah kalkulasikan XI-nya masing-masing. Nah, tadi sebelumnya kita pilih XI-nya 62. Oke, sekarang kita coba pakai XI yang lain. Sekali lagi ini bebas. Oke, 47. Karena sekarang 47 adalah nilai X sementara atau nilai rata-rata sementara kita, maka otomatis delta I untuk grup si 47 ini, grup kedua ini adalah 0. Ya, karena delta ini sekali lagi adalah rumusnya XI di grup tersebut dikurangi XI terpilih. Oke, jadi kalau yang atas maka dapat min 5. Mengapa? Karena ini adalah hasil dari 42 dikurangi 47. Yang bawahnya berarti akan menjadi 5 karena ini akan merupakan hasil dari 52 dikurangi 47 dan seterusnya. Oke, dan pada akhirnya kita tinggal kalikan kolom terakhir itu sama saja, kita kalikan kolom kedua dengan kolom keempat.
Oke, sekali lagi kolom kedua dikalikan kolom keempat, dapat ini semua, dan pada akhirnya saya tahu jumlah totalnya adalah 180. Wah, beda nih sama yang atas, Miss 270. Tidak apa-apa, pada akhirnya hasil akhirnya itu sama. Kenapa? Karena kalau mencari minnya, saya tulis aja di sini. Oke, dia akan menjadi sama dengan si XI terpilih 47 ditambah, kita buka kurung, 180 dibagi 30. Dan hasilnya akan menjadi 53. Dan sama dengan hasil yang sebelumnya, yaitu 53. Jadi jangan khawatir dengan pilihan XI-nya selama kalian memakai konsep yang sama, konsep kalkulasi yang sama untuk mengisi kolom-kolom sesudahnya, kita akan otomatis mendapatkan hasil yang sama. Itulah metode yang kedua. Oke, sekarang cara ketiga untuk mencari mean dari grup data. Untuk ini judulnya dengan cara coding. Tapi sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan cara yang kedua, hanya ini lebih dipermudah lagi angka-angkanya. Jadi sekali lagi cara pertama sebetulnya paling umum karena memang paling simple caranya. Tapi kalau kalian lakukan kalkulasi manual, cara pertama itu mungkin lebih susah karena banyak pengalian angka-angka besar. Tujuan cara kedua dan cara ketiga itu untuk meminimasi ribetnya angka. Ya, nanti mungkin kalian bisa lebih mengerti setelah kita coba aplikasikan di cara ketiga ini. Kenapa harus digunakan coding? Nah, kita pakai soal yang sama, oke, 30 data. Nah, di bawah sini sudah Mr. Copy tabelnya. Dan sekali lagi untuk cara ketiga ini sama dengan cara kedua, kita butuh 3 tambahan kolom di sini. Ya, 3 tambahan kolom di sini. Nah, judulnya beda. Yang pertama, kolom tambahan pertama masih sama yaitu XI, tapi kolom yang kedua, tambahan kedua adalah μi di sini atau kodenya. Dan yang terakhir adalah hasil kali dari kolom kedua dengan kolom keempat. Oke, mari kita coba isi satu persatu. Untuk XI-nya sekali lagi itu sama, itu adalah nilai tengah dari masing-masing grup. Jadi kita nggak usah bahas lebih lanjut. Nah, di sini kita sekali lagi memilih XI sementara. Jadi sama dengan yang kedua. Untuk yang kali ini saya akan pilih 52 contohnya. Oke, karena saya memilih grup ketiga di sini, otomatis kodenya, sekali lagi kita taruh kodenya itu adalah 0. Dia itu seperti center point-nya. Ya, titik pusatnya. Karena dia itu 0, oke. Nah, penomoran di kode ini lebih mudah daripada yang cara kedua. Kalian nggak usah dikurangi, nggak usah ditambah, tapi cuman kalau misalnya ke bawah, kalau kalian turun ke grup berikutnya, tinggal tambah dengan 1. Oke, kalau kalian turun lagi ke grup yang berikutnya lagi, tinggal masukkan kodenya sebagai 2. Lalu bagaimana kalau grupnya itu ada di atas si kelas yang terpilih? Maka dia akan otomatis menjadi negatif 1 dan negatif 2. Dan nah, beginilah cara pengisian coding. Jadi memang lebih simple. Kalian tidak perlu memikirkan pengurangannya, tinggal masukkan angka-angkanya itu integers dengan one by one, ya, satu-satu. Lalu kolom terakhir itu sama, kita tinggal kalikan frekuensinya dengan kodenya. Tuh, kita dapat mengolahnya dengan lebih mudah kalau kita harus kalkulasi dengan manual karena angka-angkanya itu kecil. 3 kali min 2, kita dapat min 6, dan seterusnya. Nah, akhirnya kita dapat angka-angka yang relatif kecil, dan kalau kalian jumlahkan semua, kita dapat angka yang juga kecil, yaitu 6. Oke, nah, tapi masalahnya adalah bagaimana cara mencari nilai min-nya. Oke, kita udah dapat 6, dan kita tahu total data yang 30. Nah, rumusnya aja yang sedikit ribet, ya. Rumusnya adalah, ya, yang ini, kalian bisa nanti coba dipelajari. Intinya adalah, rumusnya adalah pertama tetap kita cantumkan nilai XI terpilih yaitu 52. Oke. Ditambah dengan ini jumlah kumulasi dari kolom terakhir dibagi jumlah data kalian. Tapi jangan lupa dikalikan dengan class interval. Jadi mungkin kalian bisa dapatkan dari video sebelumnya bahwa class interval dari grup ini adalah 5.
Oke, jadi itu yang harus diingat. Ada perbedaan kecil dengan metode kedua, karena kalian menyederhanakan cara di tabel, otomatis resikonya rumus yang di ujungnya yang ribet. Tapi kalau kalian pakai cara yang kedua, mungkin di tabelnya sedikit agak lebih kompleks, tapi di final answer-nya untuk rumusnya lebih simple. Ya, terserah apa yang kalian mau pilih, tapi sekali lagi ini memang tergantung situasi yang kalian miliki, mana yang lebih kalian prefer, tapi saya sangat menganjurkan kalian pilih saja satu. Oke, karena memang tiga-tiganya ini tujuannya sama, dan pada akhirnya tiga-tiganya juga punya rumus yang sedikit berbeda dan cara pengolahan yang berbeda. Untuk mengurangi resiko kesalahan, kalian pilih saja salah satu dan konsisten saja memakai cara itu. Walaupun memang lebih baik kalau kalian kuasai semuanya. Nah, coba kita mulai simulasikan dengan kalau saya memilih XI yang berbeda, ya. Soalnya tetap sama, di sini kalian bisa lihat, lalu saya pilih 67. Jadi XI yang terakhir ini sebagai X sementara saya. Akhirnya otomatis kode untuk grup terakhir itu pasti 0. Oke. Dan karena kita harus naik ke atas, maka kode-kode yang diberikan untuk masing-masing grup mulai dari -1, -2, dan seterusnya. Oke. Kalau ke bawah positif, kalau ke atas negatif. Ya. Lalu selanjutnya tinggal dikalikan. Untuk kolom terakhir 3 dikali -5. Sekali lagi angkanya relatif lebih kecil, tapi nah kalau kalian lihat, kalau kalian pilih di ujung, tendensinya adalah semuanya negatif untuk nilai akhirnya dan totalnya lumayan besar. Kalau semakin kalian pilih di tengah, angkanya semakin lebih balance, di mana yang atasnya akan negatif, yang bawahnya akan menjadi positif, dan dijumlahkan dia akan menjadi kecil nilainya. Oke, kalian bisa mulai mencoba bereksperimen dengan pilihan kalian. Oke, dan ini bukan pilihan yang cukup bijaksana menurut saya. Oke, karena pada akhirnya kita dapat negatif 84 cukup besar, tapi memang masih bisa dihitung lah. Oke, dan untuk mencarinya, kalau saya pakai rumusnya, berarti min-nya adalah 67, karena kita pilih 67 tadi, ditambah dengan min 84 dibagi dengan 30, jangan lupa dikalikan dengan kelas intervalnya, yaitu 5. Dan kita dapatkan juga sama, 53. Ya, itulah metode ketiga. Kalian sekali lagi tinggal pilih mana yang terbaik buat kalian. Thank you for listening.